Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Hari ini akhirnya setelah sekian lama, sekian purnama, kita menyelenggarakan sharing session terakhir tuh sebelum awal semester ini mulai, seingat saya itu. Ya, emang susah, agak susah nih kalau sudah masuk semester aktif itu kami menyempatkan untuk eh, bisa berbagi pengetahuan bersama teman-teman. Ini kami mohon maaf ini jadi maksimalnya lebih seringnya pada saat liburan kalau sudah selesai semester aktif berjalan setelah IHS. Nanti secara berkala kita akan lakukan ini dalam bulan-bulan ke depan, Juli, Agustus ini akan lebih sering untuk menyelenggarakan sharing session. Nggak hanya dari teman-teman, nanti juga kalau bisa saya secara pribadi atau dari Pak Udan, Pak Rizky akan memberikan materi juga. Alhamdulillah sudah hadir juga Pak Rizky bersama kita, walaupun beliau masih ini ya sibuk dengan SNBT di Jakarta. Beliau baru bisa bergabung ke kantor besok. Oke, thank you so much Pak Rizky sudah gabung. Nanti monggo kalau misalkan Pak Rizky ada Ya, Pak, sama-sama. masukan buat kami atau ada pertanyaan terkait sesinya ya. Kita berharap dari awal yang baru kita mulai ini nanti semakin seragam pergerakan pengembangan kita. Dari yang awalnya berbagai macam aplikasi itu pendekatannya macam-macam, terus teknologi stack-nya juga yang kita gunakan masih masih beragam sekali. Perlahan ya sejak zamannya Pak Rizky di Kasubdit APD itu kita membentuk sebuah ekosistem, membentuk sebuah platform pengembangan yang mulai seragam, diarahkan ke Laravel, terus kemudian menggunakan pendekatan domain driven design. Terus hari ini yang kita mau tekankan adalah kita mau bergerak selangkah lebih maju lagi untuk menyeragamkan front end kita. Jadi alhamdulillah per tahun kemarin itu sudah kita buka job functions di APD yang khusus untuk menangani masalah UI. Alhamdulillah kita sudah punya Mas Gani sama Mas Sultan untuk menangani UI design, dan hari ini beliau berdua ini akan menyajikan sistem desain dan dibantu oleh Mas Fikri, karena Mas Fikri kemarin sudah membantu untuk piloting ya, kita menerapkan front end design ini ke salah satu produk kita yaitu MyDS Portal. Nah, harapannya yang lain-lain nanti itu akan ikut, yang akan kita kembangkan berikutnya, yang sudah sedang sekarang masih dianalisis ya, beberapa masih dianalisis oleh mahasiswa TA bimbingan kami untuk secara user experience ya. Nah, nanti dari hasil analisis user experience-nya ini kita akan bawa ke level pengembangan sisi kodenya oleh teman-teman sekalian. Mohon bantuannya nanti teman-teman sekalian bisa mendukung penyeragaman teknik pengembangan atau pendekatan pengembangan yang akan kita lakukan di DPTSI ini. Hari ini seperti itu front end-nya, terus nanti back end-nya ini yang kita masih belum menentukan formnya ya. Saya, Pak Udan, Pak Rizky juga masih bingung sebenarnya ini enaknya kita mau langsung hajar bleh gitu mau pakai Golang, karena kami lihat kok kayaknya pendekatan ini yang paling populer sekarang di teman-teman S1 di Teknik Informatika. Semuanya yang pergi magang, studpen, studi independen dan sebagainya itu kayaknya kok punya tendensi ke situ. Terus beberapa project yang lain juga punya tendensi ke situ, tapi apakah cocok nanti dengan kebutuhan kita di DPTSI? Karena nggak semuanya kan ini ya, Golang tuh hubungannya dengan microservices, biasanya dipadankan dengan itu, sementara nggak semua model kebutuhan pengembangan kita itu monolitik, microservices. Lebih kayaknya bakal lebih cocok ke monolitik modular. Dan belum lagi ditambah kemarin orang AWS yang bikin artikel malah bikin tambah galau ya. Ternyata orang-orang AWS pun di dalamnya internal mereka mulai meninggalkan microservices untuk beberapa case. Nah, itu nanti yang akan kita kaji lagi di pekan depan di hari Senin, dipandu Mas Abi nanti di antaranya. Nanti ini dua topik ini kita menjadikan awalan untuk akhir bulan ini. Bulan depan kita sudah mulai praktikkan dan ya menyesuaikan, nanti kalau misalkan ada hal yang perlu kita sharingkan bersama setiap Rabu pagi yang kita jadwalkan seperti biasanya, maka akan kita laksanakan sebagaimana
direncanakan. Oke, itu pengantar dari saya. Saya langsung arahkan ke Mas Sultan, Mas Fikri, Mas Gani untuk memulai pemaparan apa yang akan kita perlu seragamkan terkait front end. Saya lepas mikrofonnya, pindah ke Mas Sultan. Oke, baik. Sudah terdengar ya? Masuk. Oke, sip. Masuk. Kalau gitu kita saya izin sharing dulu. Kamera yang ini. Logitech Meetup ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Oh ya, untuk Confluence artikelnya bisa diakses di sini ya. Saya kirim linknya. Oke, jadi kemarin yang terakhir kan Atomic Design dari Next.js yang sudah dipraktekkan oleh Mas Fikri di portal ya. Nah, setelah itu dari Atomic Design ini kita membuat satu base front end dari Next.js yang menggunakan komponen library Chakra UI. Nah, kenapa kita memilih Chakra UI itu karena Chakra UI sendiri base-nya juga menggunakan Atomic Design, jadi sudah sesuai dengan apa yang ada di DPTSI gitu. Selain dari Chakra UI, kita juga menggunakan framework motion untuk animasi dan transisi pada komponen yang sekiranya membutuhkan. Karena Chakra UI sendiri itu ternyata juga menggunakan framework motion untuk animasi dan transisinya. Oke, untuk prerequisite-nya kita tentu sudah membaca dulu, memulai project menggunakan Next.js, dan selanjutnya yang kemarin instalasi dokumentasi dari Next.js dan dari Chakra UI sendiri. Mungkin ini yang baru ya, yang dari Chakra UI. Nah, requirement-nya sama seperti project Next.js kemarin. Nah, untuk instalasinya kita sudah menyediakan repo base Next.js yang masih ongoing juga. Di sini itu bisa diakses, nanti bisa di-clone terus install lalu di build atau dev. Kalau sudah kita akses di localhost 3000. Nah, jadi ini bentuk desain sistem yang sekarang kita kembangkan dan sudah ada beberapa komponen yang jadi. Nah, bisa dilihat yang saya maksud tadi dari transisi halaman, terus animasi-animasi yang lain seperti contoh di button atau di sidebar itu sudah ada dan rapi sudah ada dan tidak ada loading atau refresh page lagi ya karena kita menggunakan SJS. Selain itu juga kita menyediakan preloader yang ini dia akan melakukan fetch data yang dibutuhkan, data penting, data prioritas yang dibutuhkan untuk satu aplikasi. Jadi sekiranya nanti untuk pindah halaman atau loading lagi itu dia tidak akan misal kalau gambar dia itu nanti tidak akan ada loading lagi. Dia tidak masih kosong terus baru keisi seperti itu. Dari struktur direktorinya itu sama persis ya, dari base Next.js kemarin, ya karena kita masih menggunakan Atomic Design. Nah, itu ada komponen itu isinya atoms, molekul, organisme. Ada satu yang baru, itu motion. Motion ini komponen khusus yang sebenarnya ini ditujukan untuk developer yang nanti akan membuat komponen ya. Jadi motion ini komponen yang sekiranya kalau komponennya pengen dilakukan animasi atau transisi, itu kita nanti menggunakan motion komponen. Nah, selain dari komponen itu ada data. Data ini digunakan untuk menyimpan data yang kalau di base Next.js itu datanya masih bersifat dummy. Jadi kalau contoh di sini data dummy. Nah,
Kalau di sini itu contohnya data dummy untuk sidebar, data dummy untuk image, dan untuk tabel. Selanjutnya ada page. Page itu halaman yang ada di aplikasi. Karena kita di sini belum menggunakan versi Next.js yang up router, kita masih menggunakan page router. Karena juga sekiranya belum membutuhkan pindah ke up router juga. Ada providers, digunakan untuk mengelola variabel global, atau dasarnya itu state manajemennya. Di sini cuma ada satu, yaitu app setting provider. Itu isinya seperti setting tema user yang disimpan di lokal, apakah masih loading, setting bahasa user, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada styles. Nah, styles ini sifatnya CSS, tapi ini kita sudah dari bawaan saja ya. Kita menggunakan util CSS-nya dari Tailwind yang sebenarnya belum digunakan juga sampai sekarang. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa project yang tidak membutuhkan style sama sekali, ada beberapa project yang memang membutuhkan style CSS langsung. Kenapa kok seperti itu? Karena semua styling, sizing, dan lain-lain itu masuk ke theming, ke theme. Ini fitur dari Cakra UI, dan salah satunya kenapa kita menggunakan Cakra UI. Semuanya sudah disediakan di sini. Kita nanti akan edit di sini dari warna, dark mode atau light mode, sampai per komponennya. Nah, oke. Dan karena ini TypeScript ya, jadi kita perlu definisi types terlebih dahulu. Ini types untuk app settings, ini types untuk menu item, dan person ini apa? Data dummy. Oh, dan person ini types untuk data dummy dari tabel. Nah, dari util ini beberapa util yang kalau kita misalnya membutuhkan, contohnya yang dipakai di base Next.js ini ada preloading image. Nah, oke. Nah, ini contohnya itu ada preloading image untuk sini, terus ada utils untuk tabel. Ini untuk mengambil data tabel ya, sama filtering. Iya. Nah, setelah itu dari base Next.js kita yang ini pasti bentuknya seperti ini untuk aplikasi-aplikasi ke depannya, itu ada app.tsx. Ini halaman atau komponen yang pasti di load terus-menerus, pasti selalu ada di aplikasi. Nah, oleh karena itu app.tsx ini isinya base layout-nya dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya ada page transition. Nah, ini untuk membungkus konten halaman kita di suatu transisi. Ini, oh ini, iya. Nah, selanjutnya ada main menu, itu sidebar kita. Nah, sidebarnya kita taruh di sini. Dan selanjutnya ini adalah salah satu komponen yang sudah jadi, custom komponen card image. Nah, kenapa kok kita menggunakan Cakra? Salah satunya adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan developer nanti menyusun suatu aplikasi. Sebelumnya kalau kita ingin membuat card image itu harus berurusan dengan div dan CSS-nya langsung di satu halaman. Nah, kalau sekarang kita cukup memanggil komponen card image-nya saja, kita setting judul, deskripsi, content image, background image hover, ini opsional, URL, dan beberapa komponen opsional, properti opsional lain yang sudah kita tentukan. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dilihat contohnya yang sudah di portal itu agenda ya.
Ya, nanti jadi kita tinggal menggunakan card image saja. Oke, untuk kalau ingin melihat beberapa line atau waktu yang di save ketika menggunakan desain sistem ini kalau kita tidak menggunakan komponen base. Jadi semua line ini isinya card image, satu card image saja. Nah, kalau kita menggunakan card image yang sudah kita set, kita kan export di sini. Itu tinggal seperti ini saja. Tidak ada styling lagi, tidak ada sizing lagi, tinggal passing data dan kontennya saja. Selanjutnya adalah table basic, merupakan table standar ya, tidak ada filtering, paginasi, dan lain-lain, hanya table saja. Ini cocok untuk digunakan kalau data tabelnya itu sedikit dan cukup untuk menampilkan informasi. Table basic, ini ya. Nah, sama simpelnya dengan card image, untuk memanggil table basic cukup kita passing kolomnya dan datanya di table basic columns. Ini nanti outputnya berbentuk seperti ini. Banyak sekali ya. Oh, masuk. Data. Data. Baik, sedikit menjelaskan saja untuk definisi Masih laptop. Iya, pakai ini. baik sedikit izin menjelaskan untuk definisi kolom dan apa itu datanya. Untuk header itu mungkin bisa di-share yang di conference-nya aja, Ton. Nah, itu kan untuk pemanggilan sebuah table, apalagi table basic itu hanya membutuhkan dua properties, yaitu kolom dan data. Nah, untuk datanya itu tipe data bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk definisi kolom itu mungkin kurang lebih seperti bawahnya. Nah, ada 4 ini. Namun yang primary itu hanya header. Header itu dipakai untuk mendefinisikan nama kolomnya. Lalu untuk aksesor key, aksesor function, dan cell itu opsional, tapi kita harus memilih salah satu dari properties tersebut. Nah, bedanya apa? Kalau aksesor key itu langsung kita menampilkan datanya sesuai yang ada di objek, array objek. Jadi misalkan nama seseorang itu ya nama panggilan itu pakai aksesor key bisa langsung. Nah, kalau aksesor function itu kita bisa menggabungkan antara key satu dengan key lainnya. Misalkan nama depan dan nama belakang itu bisa digabung menggunakan aksesor function. Dan yang terakhir untuk cell itu biasanya digunakan untuk yang ditampilkan itu sebuah react komponen juga, atau paling mudah itu biasanya menampilkan status atau badge. Kan ada status sukses, status gagal, atau pending. Nah, itu jika kita merender sebuah react komponen, maka bisa menggunakan cell saja. Mungkin contohnya yang di codingan. Nah, misalkan saja untuk first name sama last name, karena kita cuma butuh data raw-nya aja, ya kita pakai aksesor key saja, yaitu first name sama last name itu. Nah, sedangkan untuk full name, karena itu merupakan gabungan dari nama depan dan nama belakang, maka kita bisa menggunakan aksesor function. Nah, itu yang di return merupakan gabungan dari nama depan dan nama belakang.
Sedangkan untuk cell itu bisa digunakan ketika kita yang di return itu merupakan sebuah array komponen. Misalkan teks yang kita ingin align-nya center, maka kita menggunakan komponen dari Chakra yaitu teks dengan teks align center. Nah, value-nya kita print di situ. Mungkin seperti itu. Mungkin coba contoh datanya tuh. Tuh. Nah, ini untuk contoh datanya yang kita passing. Tadi kan yang atas merupakan sebuah header atau kolom. Nah, di sini kita bisa mempassingkan array of object. Yang mana di sini objeknya saya definisikan sebagai person. Bisa dibuka, Pak. Nah, karena TypeScript kita perlu mendefinisikan seperti ini. Mungkin kalau di Laravel ini yang ngomong itu seperti model gitu. Mungkin untuk table basic seperti itu. Dan selanjutnya bisa langsung ke table advance mungkin. Nah, untuk table advance pun kurang lebih sama dengan table basic untuk pemanggilan dan definisi datanya. Bedanya itu cuma pemanggilannya itu menggunakan table advance. Dan untuk kolom dan data yang di passing itu sama. Perbedaannya bisa dilihat di webnya. Nah, ini kalau table basic, dengan table advance dia menggunakan paginasi dan juga ada filter. Mungkin bisa coba filternya. Itu ada yang nutup di kanan apa ya? Daftar partisipan kayaknya. Punya Zoom. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Layarnya ini agak kehalangan ini, Pak Zik. Lah, Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Sultan. oh ya, sip. Oke, selanjutnya itu ada yang terakhir, itu ada table scroll. Table scroll ini sebenarnya bukan table ya, tapi lebih ke infinite scroll untuk loading konten. Dan ini masih work in progress juga ya, Vicky. Jadi kita belum sediakan di Confluence. Karena nanti untuk datanya itu perlu penyesuaian di level API-nya, kita perlu definisikan kayak bungkusannya itu ada seperti info buat next page dan previous page itu. Mungkin akan dijelaskan di kalau ada kesempatan lagi. Oke, dari Confluence-nya halamannya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Soalnya sekali ini masih ongoing. Tadi kayaknya Pak Rizky mau nyapa. Tidak, mikrofon ke Halo. Kedengeran, Pak? Tes. Halo, kedengeran, Pak, suara saya? Halo, kedengeran? Jelas, Pak. Enggak, tadi itu loh, ada kotak di kanan. Kotak apa, Pak? Kotak partisipan Zoom itu lo ngalangi tampilan. Oh. Oke. Ya mungkin ini udah bagus nih, udah ada mungkin beberapa komponen masih work in progress. Mungkin next-nya ini Pak, Mas Sultan, Mas Gani, Mas Fikri, kita kayak buat hands-on tutorial di Confluence untuk memulai satu case study gitu apa, terus pakai komponen-komponen yang sudah ada ini, mulai dari from scratch. Orang dari nol lah intinya ya. Saya juga nggak ngerti nih, saya pengen nyoba. Maksudnya yang dari nol, nyoba apa yang harus disiapin, prerequisite-nya tadi, nginstal, terus
pakai base Next.js-nya tadi, terus apa yang harus dihapus, kan mungkin ada yang harus dihapus ya dari yang existing ada, terus apa yang harus ditambahkan, nah sesuai case study. Nanti case study-nya apa monggo aja. Terus nanti kita setelah ada tutorial di Confluence-nya, nah baru kita kayak gini lagi. Jadi nyoba satu-satu dengan dipandu gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman udah baca dulu gitu dari tutorialnya. Mungkin usul saya gitu Pak Azik, ini tinggal terusin aja nih udah oke. Bikin Jadi casting ya berarti Pak? Screen casting deh Pak? nggak harus screencasting ya, tutorial teks biasa di Confluence Oh, boleh. Kalau screencasting kadang-kadang kesulitan ya buat video. Maksudnya buat yang tutorial biasa dulu aja. Nanti kalau mau ditambahin itu nggak apa-apa. Tutorial biasa dulu, step by step, mulai dari instalasi apa yang dibutuhin, sampai ke pakai komponennya, sampai jadi gitu. oke. Siapa? Sama. Jadi intinya ini kan untuk teman-teman APD semua, intinya kita ingin mencari cara supaya ketika ngoding front end itu kita nggak terlalu berat harus mikirin CSS, HTML sama JavaScript-nya, tapi kita bisa fokus ke JavaScript kan, karena ini TypeScript ya utamanya. Fokus ke TypeScript, fokus ke JavaScript dan TypeScript, kemudian udah kita bisa pakai komponen yang sudah ada, jadi nggak perlu untuk mempercepat ya, untuk speed up gitu ya. Karena saya secara personal juga bukan front end person gitu, jadi kalau ngoding UI gitu agak lama, nah kalau ada kayak gini terbantu ya. Ini lebih ke arah lebih coding sih, ini bukan ya ini kan deklaratif ya, deklaratif programming. Jadi kayak HTML gitu loh. Jadi ini harusnya jauh lebih mudah, tinggal kita membiasakan. Nah, untuk membiasakannya ini perlu tutorial awal gitu Mas Fikri, Mas Sultan, Mas Gani, supaya teman-teman bisa terbiasa gitu ya, bisa termudahkan gitu. Terus sih nanti case study-nya apa, mungkin saya nggak tahu, yang presensi kemarin kan sudah ada kalau nggak salah ya Mas Fikri, Mas Sultan, tinggal diterusin aja ya. Iya Pak, yang presensi DDD kemarin ya Pak. Iya, jadi kan nanti back-end-nya dibuat, front end-nya pakai ini. Nah, terus kayak step by step gitu. Kan itu kan ada pakai table juga gitu ya, pakai card dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dioptimasi, dimaksimalkan ya penggunaan komponen yang udah ada. Nah, terus dari teman-teman yang lain kalau ada kebutuhan tentang UI ini, misalnya tabel advance, tabel ketemu user kayak misalnya di keuangan tuh Mas Wawan, Mas Fajar tuh, Mas Andi, banyak datanya banyak, terus pingin tampil semua, nggak mau ada paging, pakai scroll. Nah, itu bisa disampaikan sehingga nanti bisa dibuatkan komponennya gitu ya. Jadi satu komponen nanti bisa dipakai yang lain juga gitu. Jadi dengan komponen base ini kita bisa lebih cepat gitu. Jadi nggak selalu apa-apa buat dari nol, tinggal pakai aja. Gitu Pak Asik. Sepakat. Ya kalau saya sih itu aja, mungkin ada, ini kan baru penjelasan gitu ya, tapi kalau belum terbiasa agak sulit bayanginnya. Nah, tapi kalau ada tutorial dari nol ini, nah itu kayaknya akan sangat membantu. Oke, nice. Thank you Nggak Pak tahu Lesti. Yuk. nggak tahu yang lain, monggo. Siap Pak. Oke. Ya sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Rizky, ya, teman-teman kalau butuh komponen baru tolong disampaikan ke Mas Sultan, Mas Fikri, Mas Gani untuk bisa ditindaklanjuti. Saya yakin kalau setiap kali kita butuh UI tertentu, terus dibikinkan komponennya, nanti pasti juga bisa jadi inspirasi setidaknya ya, atau kepake di project yang lain. Nih ada pertanyaan dari Mas Fajar ya, kita jawab satu persatu pertanyaan dari meeting chat. Mas Fajar, Mas Ali tanya tuh di meeting chat yang pertama dari Mas Fajar dulu, kalau ingin row span, call span, datanya gimana? Kan kadang tabel itu butuh merge. Ini apa strategi? Iya, untuk Mas Fajar, kami sudah mencari dari library yang sudah
Mikrofonnya kesini aja teriaknya. Untuk cross-scan sama close-scan hidupnya sebenarnya sudah bisa, cuma untuk data mereka belum menyediakan, jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kami untuk menambahkan hal tersebut ke depannya gitu. Mungkin akan kami note dulu. Berarti sebelum ada yang nanti terpaksa ya manual dulu Mas Fajar, kalau memang di pengembangan belum siap komponen. Lumayan challenging juga nih cross-scan saya pikir. Oke, dari Mas Ali itu misalkan mau ngilangin yang filter yang di atas ya, atau kayaknya barangkali signifier-nya bisa disederhanakan ya. Itu kan makan tempat banget. Tulisan mid sama max sampai nggak kelihatan jadi 5 atau ya. Mungkin nanti notasinya bisa kita ganti kali ya. Oh iya Pak. Untuk ini ya table Feeder advance column yang advanced tadi kan ada. itu untuk filtering dan lain-lain memang ini kita masih pakai React table yang desainnya itu kita Nggak keluar ya? Screen share-nya. Oh, sama memang jelasin pakai ini, pakai ambulans ya. Oke. Iya Pak. Oh ini juga. Nah ini memang belum itu Mas. Kita memang belum set untuk stylenya. Untuk kita nanti pengen pindah ini semua jadi di atasnya table. Oke. Sama. Oh nice. Iya. Jadi kalau pindahnya ini kan kita harus hide ini, terus untuk tiap input baru itu nanti dia input ke sini, terus dia prosesnya jalan gitu Pak. Itu memang belum ada di desainnya Pak. Terus min max itu maksudnya kayaknya sorting ya maunya kalian ya? Iya, ini range ya? Oh range. Iya ini range. Oh rasanya nggak butuh. Aku lihat kebutuhannya sekarang kalau angka itu lebih ke sorting aja. Kalau yang string, yang teks baru ada filtering yang. Jadi ini opsional juga Pak. Kita bisa. Oh itu opsional. Semuanya opsional. Oh ya wes. Kita bisa hapus yang enggak itu. Berarti kalau ngilangin filternya ya tinggal deaktif. Ada cara ngedeaktifin. Ada di rekening. Headless UI. UI gak doing das. Itu filter atasnya memang stylenya nanti mau diubah kan ya? Kayaknya itu kayak cramped gitu loh, ada kotak apa? Iya, makan tempat Kayak banget. makan tempat banget. Nah. Tadi rencananya sama teman-teman mau dipindah di atas aja Pak sekalian, satu search itu aja. Oke, ya itu lebih oke. Mungkin untuk lebih detailnya, karena kami juga belum sempat baca dokumennya, mungkin bisa merefer ke Tanstack table ini langsung Mas. Di sini ini merupakan library yang kami pakai, itu Tanstack table, dan di sini untuk tutorialnya lebih lengkap. Untuk deactivate tadi mana? Parameternya mana? Deactivate filter. Oh ikut. Ya, ini untuk kalau nggak di-declare, nggak nyala gitu. Seharusnya Pak. Ini sepertinya. Oh. Bisa, udah sign in.
Kalau memang nanti otomatis kita bisa set display di properti komponen filternya gitu. Jadi filternya tetap ada, cuma nggak bisa diakses. Lanjut ke pertanyaannya Mas Torik, kalau ada post processing di table gimana ya? Misalkan kalau ID-nya ganjil, kasih checkbox, prahara SIM keuangan. Gimana komentar teman-teman? Aku belum nyoba juga Pak, untuk processing. Kalau yang tadi post processingnya sederhana banget ya, per cell tadi pakai yang kayak contoh teksnya diapain tadi di uppercase tadi, diapain tadi? Itu cuman per teks aja ya, processing yang tadi kalian tawarkan tadi kan cuman baru per teks aja ya. Kalau sampai benar-benar generate something else, generate checkbox, dan itu kayaknya di kolom yang lainnya mestinya, yang dimaksud Mas Tori. Kalau ID-nya ganjil, dikasih checkbox. Kalau itu sepertinya butuh fungsi sendiri untuk generate. Mas Tarik, ada visual studi kasusnya kayak gimana nggak Mas ini Mas? Gantian Mas Tarik yang share coba. Halo. Masuk Mas Tarik. Visualnya kayak SIM kayu gitu Pak. Jadi Pak sama buka SIM kayu nih, bener ya. payroll ya. Oh, payroll nggak terbaru. Oh, production. SIM kayu ini yang magic. Misalnya nanti kalian mau ngupdate desain sistemnya, berarti nanti teman-teman yang lain perlu mengimpor ulang gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu poin yang kemarin tuh sama Pak Rizky juga Pak. Kita pengen jadikan package NPM. Oke, Tapi dipublish ya. ternyata iya di lisensi cakranya itu tidak boleh kalau kita Dipublish. harus private Pak. Jadi ini masih belajar gimana caranya set NPM lokali gitu Pak. Oke Mas, sudah tampil Mas payroll-nya. Nah, jadi gini, kira-kira nanti kan ini contohnya payroll ya. Kalau seumpama ini ada dicek flaggingnya ini tulisannya belum verifikasi, nah itu berarti centangnya ada. Nah kalau seumpama di sini kebetulan nggak ada contohnya kayak ini. Kalau di sini tulisannya sudah verifikasi, centangnya hilang atau sudah dicek tapi nggak bisa dicentang lagi gitu. Jadi ada kondisionalnya di dalam tabel itu. Ini perlu ngatasi di level komponen atau harusnya di aplikasinya aja? Di level komponen Pak. Jadi, bisa ya? Bisa. Jadi kalau ini kan lebih ke data processing berdasarkan data lainnya ya. Iya, benar. Bisa ya? Bisa. Kita buat komponennya. Sementara belum siap ya. Iya. Oke. Terima kasih juga Mas Tarik. Thanks Mas Tarik. Iya. Sudah masuk ke radar teman-teman desain. Iya Pak. Apakah ada studi kasus lain yang menarik kayak gini dari teman-teman yang lain bisa sampaikan? Ini masih banyak hal yang bisa dikembangkan memang desain sistemnya. Kalau saya itu saya mungkin nggak biasa ya. Kalau desain sistem yang baru itu kan di tengah ya. Kalau yang lama kan full screen yang melebar itu halaman konten tengahnya. Nah, cuma nanti coba aja kalau kita evaluasi, kita buka. Kalau dipakai di aplikasi beneran itu seperti apa? Yang desain sekarang di desain sistem sekarang kan center toh Pak, sidebar-nya kan ada di nggak nempel kiri. Oh, ya Pak. Iya. Aku nggak notice Mas. Oh, ini Coba ditampilin lagi. Nah,
Nah ini Pak. Itu kan nggak nempel kiri. Kalau yang sekarang kan nempel kiri. Jadi Oh, ada sisa kanan kiri. Pasti nggak nempel kiri banget gitu ya, tapi sebenarnya kayaknya nggak kiri. Jadi nempel ke tengahnya. Jadi kalau ininya makin kecil dia ke. Tapi kalau dia dikecilin gitu lebarnya akan nempel kiri ya, pasti ya. Iya Pak. Nah, Oh, gitu. ini sebenarnya kita bukan mengatasi ya, tapi memfasilitasi kalau ada yang orang pakai monitor widescreen banget gitu Pak. Iya. Cuma Oke, juga oke. masih kami pertimbangkan juga Pak. mau nempel kiri banget apa Iya. ya? Kalau saya pribadi Pak Rizky, saya lebih cocok gini Pak. Jadi biar nggak Iya, terlalu jauh juga dia geser mouse-nya ke kiri. Kalau ini kan saya widescreen juga ya. Misalnya apa contohnya aplikasi yang sekarang? Portal itu Masih kiri. Masih nempel kiri. jadinya yang lebar itu ininya ya, Tengahnya, jadi white tengahnya space-nya, ya. enak white space di pinggir sih Pak. Oh iya, ini sidebar-nya di kiri, terus kontennya di tengah gitu, jadi lebar kontennya ya. Iya ya. Cuma saya nggak tahu itu yang di kanan kirinya itu memang warnanya sama ya. Kalau yang di desain sistem itu memang putih gini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak ngerti kalau desain gini. Manut aja. Ini kemarin sebenarnya ada improvement lagi Pak, nambahin. Teman-teman tuh mau apply outline. Jadi kayak model desain sistemnya aplikasi desktopnya Mac. Jadi biar bisa lebih ini apa istilahnya itu? Iya. Apa sih digital itu? Jadi groupingnya itu lebih kelihatan. Sekarang itu main di shadow itu nggak cukup kayaknya. Kayak apa itu? Shadow. Belum ada bayangan saya. Aplikasi Mac coba zaman dulu. Kalau yang kita jadikan contoh itu seperti ini. Nah, soalnya untuk shadow kemarin juga kalau semisal misalnya display-nya itu tidak dikalibrasi dengan benar, itu bisa tidak kelihatan Pak. Ini di monitornya, physically ya monitornya. Kalau terlalu bright nggak kelihatan ya. Iya Pak. Tapi bagus sih ini, kayak compact gitu loh. Compact dan simple ya. Tidak terlalu banyak ornamen. Iya Pak. Nah, nanti yang mau terapkan sedikit layout, tambah outlining. Nice sih, ini bagus. Oh iya, belum kita tunjukin yang mobile. Itu di nav-nya bisa ada search kayak tadi itu berarti ya, contoh yang di dribble tadi itu. Bisa Pak, di top nav-nya ya. Oh iya ya. Soalnya sekarang ini top nav-nya ini agak terlalu kosong Pak Mas. Iya. Iya. Jadi kita bisa tambah fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Misalnya, Settings belum Iya, tahu. setting di sini. misalnya My Test Office gitu ada search di atasnya. Ini bagus. Iya, search kayaknya perlu di atas ya. NPM. Iya. Oke, lanjut. Mobile tadi gimana mobile? Cek sebelum ke mobile itu loh Pak. Untuk setting preferences dulu. Itu enaknya kita letakkan di mana kok? Kalau yang portal sekarang kan di kanan atas tuh ikut account. Nah, sekarang gimana nih cek settingnya? Kalau saya bisa di kiri itu sih Pak. Masuk ke pengaturan di bawah. Di mana? Kalau Di situ. profil, ya. Kalau nggak di profil administrator itu nanti. Masuk ke situ. Diklik di situ ke dalamnya. Ya. Oh ya wes. Itu kok di expand apa keluarnya? Belum kita itu Pak. Tapi saya Rencananya mau ada expandable seperti ini Pak. Oh. Ya ini berarti maunya ini keluar sini. Awalnya gitu. Peluangnya kan banyak ya, apa ya profil, akses, logout. Kan masih gini. Sampai ya. Oleh sing dark mode, light mode sampai pindah langsung kanan atas itu ya. Itu nggak kayak ngumpul di kiri semua gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah itu loh, ya Bang.
kayak krem di kiri semua dan numpuk-numpuk gitu berapa layer. Iya Pak, soalnya ada ini terus ada Iya. iya. Ya itu belum ketemu itu masih Mbak, yang settingnya banyak kayak apa tadi di bawah sih, di bawah ya. Bisa. Cek kosong banget ya, bisa juga. Kalau yang kita jadikan referensi itu dia juga di bawah. Nah, Wah, ya. Ya, betul. jadi lebih efisien juga untuk makan tempatnya di sini kita bisa kasih MyTS aplikasi seperti itu, terus ini nanti navigasinya, terus di bawahnya ada account Ya setting. hubungannya dengan account setting saya. Ya, saya setuju sih. Ini bagus ini karena ada jarak ya. Kalau yang sebelumnya di desain sistem kayaknya terlalu rapat gitu loh. Ya terlalu krem. Keren iya. Kalau ini agaknya agak ada jaraknya ya. Spacingnya oke, enak dilihat. Yang sekarang mau dilebarin lagi atau sudah cukup itu? Yang untuk saya Ini jarak antar menunya loh. Kok banding sama yang contoh tadi kan kayak gede banget gitu. Lihat. Jarak antar dashboard dan bank accounts, transfer dan reports dan wallet. oh iya, iya. Lebih gede. Gara-gara kita menerapkan shadow juga sih. Shadow, iya. Itu juga Pak, salah satu alasannya. Pakai shadow itu semuanya kelihatan jadi Kayak rapat ya. Iya. Karena kita udah setting jarak juga. Untuk yang dark mode kan tidak ada Yes. shadow-nya. Iya, sejak mungkin itu enak. Berarti hasilnya shadow mungkin nggak perlu nanti. Iya Pak. Sepertinya memang harus diganti untuk shadow ini. Ya, berarti nanti kita perlu pindah ke kiri ya. Yang atas itu bisa lebih ke kayak shirts atau hal-hal yang memang universal access. Ya wes, coba. Kita lihat yang mobile sekarang. Last but not least, sebelum kita akhir sesi ini. Sesi 10 menit. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di meeting chat boleh. Seperti ini Pak. Biasanya. Nanti mikir mana gitu, misalnya setting di galeri mobile sama tuh nanti. Kalau kita kan ngikut dari Apple ya Pak, referensi interface Apple. Itu semuanya dimasukkan di sini. Tapi nanti kalau ada tadi itu account settings tinggal taruh di urutan di terusannya bawahnya gitu. Nah, di sini nggak bisa nambah search di atas. Kalau mobile iya Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Lebih leluasa ya pakai desktop. Search-nya jadi icon biasanya ya. Oh gitu. Di sini bisa. Diklik terus membuka gitu ada. Oh iya sih, make sense. Betul, boleh. Ada model. Oke. Mas Fikri mau saya screen sebentar? Boleh. Pindah mikrofonnya bisa nih. USB-nya itu kamera ini. Jadi Mas sudah bisa optimize di audio dan itu. Terlihat ya, Mas. Sorry. Mas, untuk custom seperti textbox di Robenzo itu bisa Mas. Sama terus tadi. Ini untuk kalau kita mau custom itu bisa di sini bisa menggunakan logic juga Mas. Bahkan seperti ini kita Mau sangat kita ketik dulu indeksnya tuh dia merupakan ganjil atau benar pakai nice. kalau Make sense. dia ganjil itu bisa menggunakan dikasih aja untuk sektor ini. Mungkin seperti itu Mas. Terus tadi untuk pertanyaan dari Mas Fajar, saya sudah menemukan solusinya, cuma nanti perlu custom lagi biar bisa diterapkan di komponennya kita Mas.
Sedangkan untuk yang Mas Tarik ini memang perlu customnya di level kolom itu disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Sih, Mungkin ada pertanyaan lagi tapi mantap supaya kompetitif front ending. Ya ini tinggal pakai TypeScript-nya aja udah beres ya. Sangat-sangat. Heeh. Enak ini. Oh, berarti ini levelnya bukan di kompon. Ini di komponen. bukan Pak, ini lebih ke Di aplikasi berarti, bukan di komponen. Ini kan di prop-nya ya, di datanya tuh. iya di data di prop. Jadi itu isinya table itu bisa sesuai apapun gitu, sesuai yang diinginkan. Jadi di dalamnya sel tuh saya mau ngasih image, mau ngasih apapun bisa ya. Bisa Pak. Heeh. Bebas. Ini berlaku juga untuk ini advance ya? Tabel advance itu. Komponen Bisa. ya, termasuk yang infinite scroll tadi juga bisa diterapkan kayak gitu. Bisa. Kalau untuk ini cuma butuh penyesuaiannya itu URL dapat datanya dari mana. Saya kembalikan ke Baik. Sama nih, Pak Dew. Terima kasih. Sama live audio ya? Oke. Oke, terima kasih Mas Sultan, Mas Fikri, Mas Gani atas sharingnya dan teman-teman tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Diskusi kita jadi menarik hari ini. Mudah-mudahan ada waktu nanti teman-teman bisa menyempatkan mencoba MyTS design sistemnya dari reponya tadi ya, base Next.js kalau nggak salah tadi reponya. Sudah kita publik, jadi teman-teman bisa mengakses. Tapi minta tolong jangan di-share dulu dengan really public ya. Ini konsumsi internal di PTSI dulu. Kita mainkan di APD dulu. Belum untuk di share dengan teman-teman yang lain, termasuk teman-teman magang. Sama lanjutannya adalah teman-teman minta tolong belajarnya diintensifkan menjelang hari Senin, supaya nanti hari Senin waktu kita diskusi terkait back end tuh bisa lebih tajam analisisnya. Yang belajar Golang monggo, yang belajar back end-nya pakai selain Golang mungkin pakai TypeScript juga monggo. Nanti kita bisa sharing-sharing pada waktu hari Senin. Sudah, kita cukupkan dulu meetingnya. Mau ditutup karaokean dulu sama Mas Gani? Nggak usah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.